Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu demi waktu tidak terasa. Hari ini kita sudah sampai di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan yang begitu kita dambakan. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu ayat yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi penanda diwajibkannya ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat muslim di dunia. Pertanyaan besarnya, bagi kita sekalian, mungkin kita senantiasa berjumpa di bulan Ramadan, tetapi kadang kita tidak mengerti apa itu Ramadan. Para ulama, terkhusus para pakar bahasa, mengartikan Ramadan berasal dari kata Romdon atau Romado, yang artinya panas yang begitu sangat terik. Sehingga para ulama menyimpulkan bahkan mengkiaskan disebut Ramadan. Karena panas yang begitu membakar, sehingga dikiaskan kepada amalan dosa yang senantiasa kita lakukan di sebelum Ramadan. Dibakar dengan begitu sangat panasnya di bulan Ramadan. Sehingga pasca Ramadan, pada saat itu manusia terlahir kembali menjadi sosok manusia yang terlepas dari dosa. Sehingga Allah gunakan kalimat Ramadan ingin mengkiaskan kepada kita sekalian bahwa saat Ramadan inilah saat dimana manusia dibakar dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang tidak mampu mengamalkan atau memaksimalkan ibadah Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu kisah yang perlu dan bahkan kita bisa diambil pelajarannya terkait tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan, terkhusus di awal Ramadan, sehingga jangan sampai salah orang yang senantiasa ibadahnya luar biasa, tetapi karena niatannya tidak benar, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Ketika niat kita baik, maka amal kita pun akan baik. Tetapi ketika niatan kita buruk, maka amalan kita pun akan buruk. Berikut juga ibadah puasa Ramadan kita 30 hari lamanya. Kita di tempat kita melaksanakan ibadah yang begitu sangat luar biasa. Jangan sampai salah niat. Salah satu kisahnya yang pernah dikisahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerima sedekahnya di malam itu. Malam itu pun si orang tua ini pun si bapak ini keluar dari rumahnya dan berjumpa dengan seorang laki-laki. Dan tanpa bertanya-tanya, seorang laki-laki ini pun diberikan sedekah oleh si bapak-bapak tadi. Keesokan harinya, masyarakat telah digemparkan menjadi obrolan masyarakat di pagi itu bahwa malam tadi ada seorang bapak-bapak yang bersedekah kepada seorang pencuri di malam itu. Kemudian sampai kabar ini kepada si bapak yang bersedekah, sehingga dia berpikir dia salah sasaran untuk menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Di malam ini pun kemudian malam kedua berdoa kembali kepada Allah, Ya Allah, sampaikan sedekahku kepada orang yang berhak menerimanya. Akhirnya si orang ini pun, si bapak ini keluar dari rumahnya dan berjumpa dengan seorang perempuan. Tanpa bertanya-tanya, tanpa siapa yang dia kenal dan siapa yang dia temuinya, di malam itu dia pun memberikan sedekahnya di malam yang kedua.
Keesokan harinya kembali masyarakat digemparkan bahwa malam tadi ada seorang bapak-bapak yang bersedekah kepada seorang pezina. Sehingga sudah 2 kali tidak tepat sasaran, si bapak ini kemudian di malam ketiga tidur dan tidak melanjutkan sedekahnya. Karena dia berpikir sudah 2 kali tidak tepat sasaran sedekahnya. Sampai kemudian Allah mengirim malaikat dalam mimpinya untuk mengabari bagaimana status sedekahnya. Ternyata kata malaikat sedekah yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekahnya si pencuri yang hendak melaksanakan aksinya tidak jadi melaksanakan aksinya karena mendapatkan uang yang diinginkannya. Sedekah kedua kata malaikat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sedekahnya si perempuan yang hendak berzina di malam itu kemudian tidak jadi karena telah mendapatkan sedekah. Dari kisah ini kita belajar bahwa niat itu penting dalam pokok ibadah. Kita bahkan dalam berbagai kitab fikih dalam berbagai rukun-rukun ibadah yang usul. Atau yang penting kita lakukan rukun yang pertama itu adalah niat. Sholat tanpa niat itu pun tidak menjadi sholat. Puasa tanpa niat itu pun tidak jadi puasa. Luruskan niat kita, mudah-mudahan Allah terima semua ibadah Ramadan kita. Ibadah-ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.